Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatur rahimani wa rahmakumullah, para pendengar Clubhouse Club 45 yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Ta'ala. Insyaallah di malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Ahaditsul Akhlaq, itu hadis-hadis yang berkaitan tentang masalah akhlak yang baik yang dikumpulkan oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah Ta'ala. Dan alhamdulillah, dengan taufik dari Allah Ta'ala, kita sekarang sudah masuk ke bab yang ke-15, berarti kita sudah masuk ke pertengahan dari kitab ini. Yang mana seperti disebutkan sebelumnya, kitab ini terdiri dari 30 bab. Dari 30 bab. Karena ini memang hasil dari kajian Syekh Abdul Razak waktu itu ketika di bulan Ramadan. Jadi waktu itu sempat kita sebutkan di muqaddimah dulu, Syekh dulu ngisi di radio dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Nah, beliau isi dengan kajian ini, Ahaditsul Akhlaq. Dari kajian beliau tersebut dijadikanlah buku. Nah, dikumpulkan, kemudian diperiksa lagi, diedit lagi sama Syekh, baru dijadikan buku. Sekarang kita sudah sampai di hadis atau di bab yang ke-15, yaitu bab yang berjudul La Taghdab, jangan marah. Nah, ini seperti judul kajian kita memang berkaitan jelas tentang masalah ini, yaitu marah lagi, marah lagi. Ada orang-orang ikhwah yang mereka itu terkenal dengan sebuah sifat, yaitu namanya sifat pemarah. Yaitu orangnya temperamen, suka ngamuk-ngamuk, suka ngomel-ngomel, dan lain-lain. Dan diantaranya untuk mereka lah pembahasan kali ini itu ditujukan. Karena ini pembahasan yang penting. Yang mana sebagian orang ya ikhwah, mereka merasa bukan berbangga, tapi mereka itu merasa bahwasanya akhlak yang mereka miliki itu merupakan sebuah kepastian, ketentuan yang gak mungkin mereka bisa melepaskan diri darinya. Bahkan di antara mereka ada yang berdalih dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mereka mengatakan, kalau saya ini memang orangnya temperamen, saya ini orangnya memang pemarah, atau saya ini orangnya memang keras kepala. Nah, seakan-akan dia mengatakan hal tersebut, sifatnya itu yang ada pada dirinya seakan-akan nggak bisa lepas. Memang seperti itulah sifat dia, dan dia nggak mau berusaha melepaskan dirinya dari sifat buruk tersebut. Nah, makanya yang saya sebutkan tadi, di antaranya ada di antara mereka berdalih dengan Umar. Kata mereka, Umar lihat orangnya keras. Emang seperti itu temperamennya. Nah, ini sebuah pendalilan yang salah. Yang mana Umar, beliau itu bukan seorang yang pemarah, tapi beliau itu orang yang memang tegas. Terkenal sebagai orang yang tegas dan juga cerdas. Maka dari itu Nabi SAW dahulu berdoa secara khusus kepada Allah untuk supaya Umar bin Khattab itu mendapatkan hidayah Islam. Untuk orang yang mendapatkan doa khusus dari Nabi SAW supaya masuk Islam, tentu modalnya bukan karena pemarah, tapi karena Umar itu merupakan orang yang tegas dan juga cerdas. Tegas dalam artian apa? Dia itu punya prinsip, dia itu punya pendirian. Jadi bukan modalnya, modal keras, pemarah, tidak. Dia itu punya prinsip, dia punya pendirian. Maka itu, hal itu tambah terbukti lagi, selain ketika di zaman Nabi SAW masih hidup, banyak keputusan atau nasihat atau saran-saran dari Umar yang ternyata sesuai atau cocok dengan sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cocok ternyata, atau dengan syariat Allah Taala. Ditambah dibuktikan lagi ketika Umar menjadi Amirul Mukminin. Beliau
keputusan-keputusannya, hukum-hukumnya dipelajari sampai saat ini. Karena kecerdasan beliau. Jadi orang yang berdalih dengan Umar itu orang yang pemarah, dengan temperamen, itu pendalilan yang salah. Umar itu orangnya tegas, orang berprinsip, beda dengan seorang yang pemarah. Orang yang pemarah itu, akalnya itu seakan-akan hilang. Dia ngamuk sana-sini nggak jelas. Melakukan hal-hal yang mungkin tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala. Umar tidak seperti itu. Maka dari itu, Nabi SAW berdoa kepada Allah supaya Umar itu diberikan hidayah Islam. Kemudian ikhwas sekalian, rahimani wa rahmakumullah. Jadi Umar itu bukanlah seorang yang pemarah, tapi beliau itu seorang yang tegas dan mempunyai prinsip. Salah orang-orang yang pemarah, kemudian mereka berargumen dengan sifatnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, suatu sifat itu memang seperti kita sebutkan sebelumnya, Allah terkadang memberikan sifat kepada makhluknya. Seperti Allah membagi rizki kepada makhluknya. Dan bukan berarti sifat yang buruk itu tidak bisa dirubah. Contohnya sifat seorang yang temperamen, yang keras kepala, dia tahu dirinya itu pemarah. Dia tahu dirinya itu nggak sabaran. Bukan berarti hal itu nggak bisa dirubah. Itu merupakan cobaan dari Allah. Dia itu sebagai orang yang pemarah, dia orang yang nggak sabaran, dan lain-lain. Itu merupakan salah satu dari cobaan Allah Ta'ala. Jangan seorang kemudian membiarkan dirinya berlarut-larut, bahkan berbangga dengan sifat tersebut. Maka hendaknya dia untuk merubah sifatnya itu. Maka dari itu, Nabi SAW secara khusus di pembahasan kita kali ini, Nabi dalam beberapa hadisnya memperingatkan tentang bahaya dari sifat al-ghadab, yaitu sifat pemarah. Kita masuk ke dalam pembahasan kita, ikhwas sekalian, rahimani wa rahmakumullah. Syekh Abdul Razak, hafizallahu ta'ala, beliau menjelaskan di sini, Islam itu datang memberikan petunjuk-petunjuk, memberikan hidayah. Hidayah kepada setiap hal yang terbaik, dan juga hidayah kepada semua hal yang bagus. Serta hidayah menutup atau menghalangi manusia masuk ke dalam lubang-lubang keburukan, baik dalam perkataannya ataupun perbuatannya. Dan di antaranya, kata Syekh, yang diajarkan oleh Islam adalah masalah menahan amarah. Menahan amarah itu merupakan hal yang penting karena keburukan-keburukan yang bisa terjadi dari kemarahan seseorang. Hadis pertama yang disebutkan oleh Syekh di sini, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan qala lin Nabi SAW awsihi. Bahwasanya seseorang berkata kepada Nabi SAW, meminta kepada Nabi, wahai Rasulullah, berikanlah kepadaku wasiat, atau wasiatkan diriku, nasihati diriku. Maka Nabi SAW berkata, la taghdab, jangan kamu marah. Faraddada miraran, diulang-ulangi, yaitu orang ini bertanya lagi, wahai Rasulullah, berikan lagi aku nasihat atau wasiat. Nabi mengatakan lagi, la taghdab, jangan marah. Diulangi lagi, jawaban Nabi tetap sama, la taghdab, jangan marah. Kemudian hadis yang kedua masih berkaitan tentang hadis yang pertama barusan, cuma riwayatnya berbeda, yaitu dari riwayat Ahmad. An rajulin min ashabin Nabi SAW, dari seseorang sahabat Nabi SAW, dia berkata, ada seorang yang berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, berikanlah kepadaku nasihat. Maka Nabi berkata, la taghdab, jangan kamu marah. Kemudian orang itu berkata, fafakkartu hina qala Nabi SAW maqal. Ketika Nabi mengulangi 3 kali, jangan marah, jangan marah, jangan marah, lalu orang itu berpikir. Dia bilang, saya berpikir apa yang dimaksudkan sabda Nabi SAW tersebut, jangan marah. Fa'idzal ghadabu yajma' syarr kullahu. Barulah saya sadar, ternyata sifat marah itu memang menggabungkan keburukan semuanya. Banyak sekali. Nah, ini 2 hadis yang saling melengkapi satu sama lain. Kemudian Syekh menyebutkan di sini, ta'ammal ra'akallah. Perhatikan, semoga engkau senantiasa dibimbing oleh Allah Ta'ala. Bahaya dari sifat marah pada diri manusia. Min tasarrufatin huwaja. Dari perlakuan-perlakuan yang bisa dia lakukan ketika dia dalam kondisi marah. Wa a'malin syani'ah wa aqwalin badhi'ah. Dari perbuatan-perbuatan yang buruk atau perkataan-perkataan yang keji.
Yandamul mar'u ala fi'liha ghayatun nadam inda dhahabi ghadabihi. Perbuatan dan juga perkataan-perkataan yang kemudian disesali oleh orang yang marah ketika kemarahannya sudah reda. Li'annahu hala ghadabihi yatasarraf tasarrufan yushbihu tasarrufu man bihi junun. Karena ketika dia marah, dia perilakunya itu seperti perilaku orang yang gila. Lalu setelah selesai kemarahan dia, yandam. Dia pun menyesal. Walihada qila fi wasfil ghadab, maka itu ada sebuah peribahasa tentang atau perkataan tentang sifat marah ini. Awaluhu junun wa nihayatuhu nadam. Sifat pemarah itu atau sifat marah itu awaluhu junun. Awalnya itu kegilaan, lalu akan diakhiri dengan penyesalan. Nah, ini banyak terjadi dan ini juga berapa kali Ana sebutkan kajian-kajian kita. Ada orang yang ketika marah, suami istri mereka berantem, ngamuk-ngamuk, akhirnya dia bilang, saya talak kamu 3 kali. Langsung di satu tempat dia katakan, saya talak kamu 3 kali. Saking dia ngamuknya. Lalu setelah beberapa waktu, 1 hari, 2 hari, 3 hari, surut amarahnya, dia pun cari ustadz. Ustadz, anak sayang sama ini, istri anak Ustadz. Anak rindu sama dia Ustadz. Anak waktu itu marah Ustadz, anak nggak sadar, anak telah mentalak istri anak 3 kali langsung satu tempat Ustadz. Jatuh apa enggak talak anak 3 kali ini Ustadz? Bisa nggak anak rujuk ke istri anak sayang, dan lain-lain. Ini baru diantara contoh. Penyesalan akhirnya. Awalnya apa? Kegilaan. Lalu juga kadang terjadi buat orang-orang yang masuk penjara, untuk perhatikan. Banyak orang-orang masuk penjara diawali karena amarah dia. Saking marahnya dia mukul orang. Saking marahnya dia sampai dia bunuh orang. Lalu ketika kemarahannya sudah surut, maka yang sisanya adalah apa? An-nadam. Yaitu rasa penyesalan. Di penjara dia menyesal, kenapa dia melakukan itu. Cobalah kalau dia itu sabar. Ada juga terkadang antara teman dengan teman yang lain. Timbul cekcok, miskomunikasi, salah ngomong di grup, atau ketika bertemu salah bicara, akhirnya berantem. Saling caci maki satu sama lain, keluarlah itu semua nama-nama binatang semua keluar. Akhirnya berapa hari kemudian, nyesel dia. Kenapa saya berantem sama Fulan? Dulu saya enak, saya jalan ada yang nemenin, saya makan ada yang nemenin, saya main ada yang nemenin, enak ketawa sama dia, bisnis sama dia. Kenapa cuma gara-gara masalah ini, akhirnya kita nggak mau tegur-teguran lagi. Belum lagi tambah dua-duanya itu punya sifat apa? Gengsian. Nggak ada yang mau minta maaf. Tapi dua-duanya menyesal. Kalau sudah satu maju, barulah, oh iya, anak juga sebenarnya nyesel. Nah, gengsinya tinggi dua-duanya. Ini antara contohnya. Awalnya kegilaan, karena nurutin amarahnya, lalu diakhiri dengan apa? Dengan penyesalan. Inilah sifat marah. Awaluhu junun, wa nihayatuhu nadam. Kemudian ikhwas sekalian, rahimani wa rahmakumullah. Syekh kemudian melanjutkan di sini. Sahabat itu berkata, lalu aku memikirkan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, nasihatnya kepadaku untuk jangan marah. Ternyata marah itu menggabungkan banyak sekali keburukan. Yufidu annal ghadab jima'u syarr. Dari sini kita fahami bahwa sifat marah itu adalah inti atau pusat dari banyak sekali keburukan. Bahkan berkata Ja'far bin Muhammad, al-ghadabu miftahu kulli syarrin. Sifat marah itu adalah kunci dari semua keburukan. Wa qila li Ibnu Mubarak, ijma' lana husnal khuluqi fi kalimah. Ibnu Mubarak rahimahullah taala, beliau pernah ditanya, tolong sampaikan kepadaku tentang akhlak yang baik dalam satu kata saja. Dalam satu kata atau dalam satu kalimat saja. Yang menggabungkan semua akhlak yang baik. Lalu Ibnu Mubarak menjawab, tarkul ghadab. Meninggalkan marah, katanya. Meninggalkan apa? Marah. Nah, karena sifat marah itu banyak sekali keburukan yang bisa ditimbulkan. Perceraian, keributan, caci maki, tonjok-tonjokan, sampai akhirnya pembunuhan dan lain-lain.
Itu hasilnya dari apa? Dari marah. Kalaulah orang tersebut bisa menahan rasa amarahnya sebentar saja, maka hilang semua keburukan yang akan terjadi. Kalaulah suami yang berantem sama istrinya, dia itu bisa sabar, dia nggak marah ketika melihat istrinya melakukan kesalahan, atau istrinya bisa bersabar ketika suaminya melakukan kesalahan, pasti rumah tangganya bakal akur. Banyak rumah tangga yang pecah gara-gara sifat marah ini nggak bisa diredam. Bahkan yang satu nggak sabar atas marahnya yang lain. Nah, ini suatu hal yang harus menjadi koreksi bagi kita semua. Kemudian Syekh menyebutkan, al-ghadabu huwa ghilyanu damil qalb wazdiyadi khufqanihi talaban lidaf'i amrin mu'zin. Sifat marah itu apa sih? Sifat marah itu bergejolaknya darah di hati kita dan bertambah cepatnya denyut jantung kita. Sebabnya apa? Karena menahan sesuatu yang mengganggu diri kita. Itu namanya sifat marah. Au talabul intiqam mimman hasala minhul adza. Karena dia itu lagi nahan mau balas dendam kepada seorang yang membawa keburukan kepada dirinya. Wa yufdi fil ghalib bil insan ila aqwalin sayyi'ah wa ila af'alin syani'ah. Dan kebanyakan orang-orang itu gara-gara rasa marahnya dia nggak bisa tahan, keluarlah perkataan-perkataan yang buruk dan perbuatan-perbuatan yang buruk. Khasatan indastidadihi, kata Syekh. Yang secara khusus itu ketika seorang itu kalap. Kalap itu ketika udah di atasnya rasa marah. Marah itu mungkin masih satu atau dua kata. Tapi kalau orang udah kalap, ngamuk-ngamuk, banting sana, banting sini, lempar piring, lempar ini, tonjok. Nah, itu ada yang seperti itu, orang kalau udah marah. Fala yamlik katsirun minan nas zimama nafsihi. Banyak orang yang nggak bisa menahan ikatan dari dirinya sendiri ketika dalam kondisi marah. Fayantaliqul lisan bisab wal fahush wal buza. Akhirnya orang itu berkata dengan perkataan celaan, perkataan yang keji dan juga buruk. Wa tantaliqul jawarih bil batash wad darab wal udwan. Badannya dia itu dengan tonjok, dengan menendang dan juga dengan permusuhan. Nah, kemudian Syekh menyebutkan, maka dari itu ahlul ilm, para ulama, mereka dari hadis ini, dari hadis la taghdab, mereka mengambil dua pelajaran. Yang pertama adalah an yudarribal muslim nafsahu 'ala al-akhlaqil fadilah. Hendaknya seorang muslim itu senantiasa melatih dirinya untuk melakukan akhlak-akhlak yang baik, adab-adab yang baik. Minas sabr wal hilm wal anah wal bu'd anil ajalah. Di antara sifat sabar, kemudian hilm. Hilm itu apa? Di pekan yang lalu kita sudah bahas. Sifat al-hilm. Al-hilm itu adalah ketika seorang itu disakiti, lalu dia itu dijelek-jelekin, maka dia tahan. Beda dengan sabar. Tapi dia tahan, dia menunggu kira-kira respon apa yang paling tepat yang bakal dia lakukan. Dia tunggu, dia nggak mau buru-buru. Itu namanya sikap al-hilm namanya. Ketika dia ditekan, dia dijelek-jelekin, dia diam. Diam dalam artian dia menunggu respon apa yang terbaik. Apakah saya diam? Apakah saya membalas? Apakah saya memaafkan? Apakah saya pergi? Dan lain-lain. Dia diam, dia berpikir. Itu namanya sifat al-hilm. Dia nggak buru-buru. Ada yang jelek-jelekin dia, langsung dia balas. Ada yang mukul dia, langsung dia balas pukul. Sifat al-hilm itu, dia itu menunggu, sabar, ditenang. Nggak buru-buru. Nah, ini pelajaran yang pertama. Dari hadis Nabi SAW, la taghdab, jangan kamu marah. Yaitu hendaknya seorang itu melatih dirinya melakukan akhlak-akhlak yang baik. Karena ini kan menunjukkan bagaimana Nabi itu perhatian sama akhlak-akhlak yang baik. Seorang datang kepada beliau, minta nasihat, lalu Nabi mengulangi nasihat 3 kali berkaitan tentang masalah marah. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Nabi tidak menyampaikan masalah lain. Nah, ini kan berkaitan tentang masalah akhlak. Berarti Nabi perhatian pada masalah akhlak. Berarti kita harus melatih diri kita melakukan hal-hal yang baik, akhlak-akhlak yang mulia. Kemudian yang kedua, berkaitan tentang hadis ini juga. Annahu 'inda wuqu'il ghadab 'alal insan an yamlik nafsahu. Hendaknya seseorang itu ketika marah, dia itu bisa menahan dirinya. Fala yandafi' waqta ghadabihi ila qaulin la yuhmad aw fi'lin la yalik.
Marah itu tidak mendorong dirinya untuk melakukan atau mengatakan sebuah perkataan yang tidak terpuji atau perbuatan yang nggak pantas. Bal alaihi an yamlik nafsahu fi aqwalihi wa af'alihi inda ghadabi. Hendaknya dia itu bisa menahan dirinya ketika berkata dan juga berbuat. Dia nggak berkata atau berbuat sesuatu yang bisa malah menambah besar amarah dia. Ini dua hal, kata para ulama, pelajaran dari hadis la taghdab. Ana tambahkan yang ketiga. Disebutkan juga oleh para ulama, pelajaran dari hadis la taghdab ini, hendaknya seorang itu ketika menasehati orang lain, dia itu mempertimbangkan kira-kira nasihat mana yang paling bermanfaat buat dia, paling dibutuhkan oleh dia. Ini diantara pelajaran dari hadis la taghdab. Nabi SAW itu, beliau senantiasa berpikir. Beliau nggak asal-asalan berbicara, tapi semua dengan pertimbangan. Maka Nabi saat itu mempertimbangkan nasihat yang terbaik yang bisa diutarakan kepada orang ini adalah masalah la taghdab, itu yang paling sesuai. Makanya dalam banyak hadis, terkadang Nabi ditanya dengan pertanyaan yang sama oleh orang yang berbeda, jawabannya berbeda. Apa sebabnya? Karena Nabi mempertimbangkan apa jawaban yang terbaik buat si penanya ini. Nabi pernah ditanya amalan apa yang paling afdol. Dalam satu kesempatan Nabi SAW mengatakan adalah sholat pada waktunya. Di kesempatan yang lain adalah jihad fisabilillah. Di kesempatan yang lain berbeda-beda jawabannya. Kenapa? Karena Nabi ngelihat dari kondisi orang tersebut. Dan khusus di hadis ini, ketika ada orang minta nasihat kepada Nabi, Nabi katakan apa? La taghdab, jangan marah. Nah, ini pula yang bisa kita contoh, ikhwat sekalian. Ketika kita mau menasihati seseorang, atau mungkin dia minta nasihat kepada kita untuk mengintrospeksi dirinya, maka pilihlah nasihat yang paling bermanfaat dan paling dibutuhkan oleh dia. Paling mendekati sama dia. Misalkan dia itu pelaku kesyirikan, dia memiliki banyak jimat, percaya dengan rasi-rasi bintang, apa itu namanya, astrologi, apa astronomi, atau apa namanya, nggak tahu, lupa. Nah, seperti itu harus didahulukan. Sampaikan kepada dia, tinggalkan jimat. Itu syirik. Sampaikan ke dia. Itu syirik kepada Allah Ta'ala. Orang yang syirik nanti bisa dibenci oleh Allah. Bahkan bisa masuk ke neraka kalau orang mati, sedangkan dia belum bertobat dari dosa syiriknya. Ini diantaranya. Ada mungkin orang di kesempatan yang lain, ada orang yang dia itu tukang zolimin. Dia sering berkata yang buruk, sering gibahin orang, sering fitnah, adu domba orang. Maka katakan kepada dia, jaga lisan. Jaga lisan. Jaga perkataan. Berkata yang baik atau diam. Ini pun pelajaran bagi kita. Ketika kita mau menasihati orang, maka jangan bebani dia dengan 100 nasihat. Dengan 200 nasihat. Maksudnya apa? Dengan nasihat-nasihat yang banyak. Ketika ada kesempatan duduk sama dia, 4 mata, disampaikan langsung semua. Kamu tuh harus belajar. Kamu harus sholat ke masjid. Kamu harus harus puasa Daud. Kamu punya duit umroh. Kamu punya duit haji. Nah, ayo ntar kita ke kajian. Ayo ini, perbuat ini. Kebanyakan nasihat, akhirnya nggak ada yang dikerjain sama dia. Nggak ada yang dikerjain sama dia. Ketika kita menasihati orang, maka itu kondisinya persis seperti kita mau mendidik seorang anak. Kita mendidik seorang anak, maka didik dia sedikit demi sedikit. Anak aja belajar itu A, B, C. A, ba, ta. Tambah dulu, kenali angka, ada tambah, ada kurang. Tidak langsung diberikan langsung banyak. Begitu juga ketika kita menasihati orang, maka mulailah sedikit-sedikit. Yang penting itu bisa bermanfaat dan dilakukan sama dia. Dan itu dilakukan sama dia. Nah, ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Lalu Syekh juga menyebutkan di sini beberapa hadis-hadis yang lain. Beberapa hadis-hadis yang lain berkaitan tentang masalah marah ini juga di antara yang Syekh menyebutkan di sini. Wa alaihi fi hadzal maqam an yata'awwadz billahi minasyaitonir rajim. Hendaknya seorang itu ketika marah, dia itu berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Li'anna syaitan lahu nazghun ajib. Karena setan itu punya peran yang luar biasa ketika seorang itu sedang marah. Yadfa'uhu ilal af'alil syani'ah.
ila af'ali syani'ah. Setan itu akan mendorong dia ketika orang itu lagi marah untuk melakukan hal-hal yang buruk, perbuatan dan perkataan-perkataan yang jelek. Di antaranya, ketika ada dua orang datang ke Nabi SAW, mereka ini berseteru, lalu mereka lagi ngadap ke Nabi, tiba-tiba dua orang ini berantem malah, yaitu saling ngomel satu sama lain. Lalu salah satu dari mereka pergi akhirnya, sudah nggak jadi, karena udah ribut. Maka Nabi SAW berkata, inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu alladhi yajid. Ini orang yang marah-marah ini, di depan Nabi SAW pergi dia kan. Nabi berkata kepada salah satu orang lagi tadi. Nabi bilang, aku tahu sebuah perkataan. Kalau dikatakan oleh orang itu, maka akan hilang apa yang dia miliki. Itu rasa marah yang dia punya itu bakal hilang. Ada satu perkataan. Fantalaqa ilaihi ar-rajul fa akhbarahu biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang yang satu lagi itu ngejar orang yang marah-marah tadi. Lalu dia sampaikan, Nabi SAW memberikan sebuah nasihat untuk kamu. Wa qala ta'awwadz billahi minasyaitonir rajim. Nabi bilang, berlindunglah kepada Allah dari setan. Itu suruh baca ta'awudz. Kalau bahasa kita ya, bacalah ta'awudz. Faqal, lalu orang yang marah itu malah menjawab, atarabi ba'as, ama jenunun ana, idhab. Apakah kamu pikir saya sakit, kata dia. Apakah kamu pikir saya ini gila? Sudah, pergi sana, katanya. Jadi orang ini dinasehati, malah tambah marah dianya. Disuruh pergi. Nah, di sini ikhwah, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, fihi anal ghadab fi ghairillah min nazghi syaitan. Hadis ini menjelaskan rasa marah yang bukan didasari karena syariat Allah atau disebabkan karena hal-hal yang diridhoi oleh Allah taala itu termasuk dari godaan syaitan. Itu ada peran setan di situ. Wa annahu yanbaghi li sahibil ghadab an yasta'iz. Hendaknya seorang itu yang lagi marah, dia itu berlindung kepada Allah Ta'ala. Dia berkata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa annahu sababun li zawalil ghadab, kata Imam Nawawi. Itu merupakan suatu sebab yang bisa menghilangkan rasa amarah pada diri seseorang. Yaitu berkata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, ini harus kita praktekkan, ikhwah. Terkadang memang orang-orang di sekitar kita mungkin membuat kita emosi. Melakukan hal-hal yang nggak cocok sama kita, nggak sesuai dengan kebiasaan kita, nggak sesuai dengan akhlak kita, atau merekanya memang nggak punya akhlak, merekanya memang tukang zalim, bermacam-macam sebabnya. Maka yang pertama kali kita katakan kalau kita marah, maka a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian masukkan sifat al-hilm dalam diri kita, masukkan sifat al-anah, masukkan sifat as-sabr dalam diri kita. Kemudian yang terakhir masukkan sifat ar-rifq. Nanti yang bakal kita bahas. Hal itu bisa membuat diri kita tenang dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Lalu Syekh juga mengatakan di sini, adapun perkataan orang itu yang dinasehati tadi, dia lagi marah, disuruh bilang atau berlindung kepada Allah dari setan, dia malah bilang, apakah saya gila? Nah, kata Syekh, fahuwa kalamun man lam yafqah fi dinillah. Itu adalah perkataan orang yang nggak paham agama. Walam yatahadzab bi anwari syariah, orang yang tidak terbentuk dari cahaya-cahaya syariat. Wa tawaham annal isti'adzah mukhtasah bil majnun. Dia menyangka berlindung dari syaitan atau isti'adzah, berlindung dari syaitan itu khusus buat orang-orang gila. Walam ya'lam annal ghadab min nazaghati syaitan. Dia nggak tahu bahwasanya sifat marah itu termasuk dari godaan setan. Walihada yakhruj bihil insan an i'tidali halihi wa yatakallam bil batil wa yaf'al madmum. Makanya orang-orang kalau marah, banyak di antara mereka yang setelah itu melakukan hal-hal yang buruk dan perkataan-perkataan yang jelek, yang batil. Karena setan yang narik dia. Kemudian ikhwas sekalian, rahimani wa rahmakumullah. Di sini Syekh juga menyebutkan hadis tadi, hadis la taqdab dengan riwayat yang lain. Di sini dari riwayat Muslim. Ada orang bertanya kepada Nabi SAW minta nasihat, maka Nabi katakan lagi, la taqdab, la taqdab, la taqdab. Nabi ulangi 3 kali. Wa hadza dalilun zahir fi 'idhami mafsadatil ghadab wa ma yansha'u minhu.
Nah, ini adalah syarahnya dari Imam Nawawi. Imam Nawawi menyebutkan, ini menunjukkan karena besarnya mafsadah dari sifat marah dan hasil dari sifat marah tersebut. Kemudian ikhwah, hadis berikutnya berkaitan tentang masalah la taghdab, jangan marah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu alladhi yamlik nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu yang jago berantem, tetapi orang yang kuat itu orang yang sanggup menahan dirinya ketika dia sedang marah. Nah, itulah namanya orang yang kuat. Syekh menyebutkan di sini, al-ma'ruf 'indan nas anna as-sur'a huwa asyadidul qawi alladhi yasra'un nas. Orang-orang mengira seorang laki-laki yang kuat itu orang yang bisa berantem sama semuanya. Kuat, dibilang jagoan namanya. Nah, ini juga yang banyak disangka oleh orang-orang. Makanya mereka, sebagian orang dengan kesombongan mereka, kalau sudah marah, ayo berantem aja. Ayo pukul-pukulan aja di sini. Langsung ada yang buka bajunya. Ada yang tangannya bajunya dilipat sama dia. Karena mau berantem langsung, udah marah. Nah, kata Nabi SAW, itu bukanlah tanda kekuatan seseorang. Tapi apa kata Nabi? Orang yang kuat itu orang yang bisa menahan dirinya ketika dia sedang marah. Fa'arada Nabi SAW an yunabbihahum anna syiddata wal quwwah haqqan laysat hiya hadhi. Nabi mau memperingatkan kekuatan yang sesungguhnya, keperkasaan yang sesungguhnya itu bukan ketika seorang jago berantem. Wa innama hiya an yamlikal insan nafsahu indal ghadab, tapi ketika seorang itu bisa menahan dirinya saat marah. Tuh. An Ibnu Umar, ini juga hadis yang berkaitan sama hadis tadi. Ibnu Umar mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min jur'atin a'zamu ajran indallah min jur'ati ghaidhin kadhamaha 'abdun ibtigha'a wajhillah." Tidak ada suatu tegukan, suatu rasa yang ditahan yang lebih besar pahalanya dari Allah Ta'ala daripada seorang yang menahan rasa marahnya ibtigha'a wajhillah. Karena dia itu mengharap wajah Allah Ta'ala. Nah, dari sini ikhwah kita pahami. Berarti menahan rasa marah itu bukan cuma kita mendapatkan manfaat duniawiyah. Bukan cuma kita nggak berantem, bukan cuma kita akhirnya nggak ada pertikaian, terpecah belah, bukan cuma itu. Tapi di antara manfaatnya adalah untuk mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Kalau seorang bisa menahan rasa marahnya karena Allah, bukan karena saya marah, saya mau tonjok dia nih, tapi kalau saya tonjok dia ini lebih gede daripada saya bakal kalah. Nah, itu berarti dia menahan rasa marahnya, rasa mau balas dendam dia bukan karena Allah, tapi karena dia tahu kesempatannya nggak ada. Atau dia tuh pengen marah-marah, dia pengen ngamuk, dia pengen caci maki, dalam hatinya dia tuh udah mau main caci maki. Tapi dia nggak mau karena lagi ada orang lain, misalkan. Ada orang lain yang dia hormati atau yang dia muliakan, makanya dia nggak katakan. Saat dia menahan hal tersebut, dia nggak dosa. Tetapi dia pun nggak dapatkan pahala. Maka hendaknya seorang ketika menahan rasa marahnya, jangan karena dia melihat maslahat dunia saja. Tapi jadikan yang tertinggi adalah karena dia melihat maslahat akhirat. Karena dia melihat Allah Ta'ala akan memberikan kepadanya ganjaran yang besar. Memberikan pahala yang besar. Karena Nabi mengatakan di sini, "Ma min jur'atin a'zam ajran indallah." Tidak ada suatu tahanan, tegukan yang lebih besar pahala di sisi Allah daripada orang ini yang menahan rasa marahnya karena Allah Ta'ala. Kemudian ikhwas sekalian, rahimani wa rahmakumullah. Syekh menyebutkan di sini beberapa tips untuk supaya seorang itu bisa meredam marahnya. Syekh menyebutkan an yatahalla bihi mahala ghadabihi. Ada dua hal yang seorang itu harus menghiasi dirinya. Dia persiapkan ketika dia itu sedang marah. Yang pertama berkaitan dengan lisan, yang kedua berkaitan tentang anggota badannya dia. Pertama, berkaitan tentang masalah lisan, tentunya yang tadi disebutkan oleh Syekh yang pertama, kalau orang itu marah,
maka dia berkata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu yang paling pertama. Kemudian ditambahkan oleh Syekh di sini, dari hadis Ibn Abbas, Nabi SAW bersabda, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau salah seorang dari kalian marah, maka hendaknya dia itu diam. Hendaknya dia diam. Ai liyamna nafsahu minal kalam halal ghadab. Tujuannya apa kata Syekh? Untuk menahan perkataan-perkataan dia yang bakal keluar dari lisannya saat dia marah. Khawatirnya apa? Dia akan mengatakan perkataan-perkataan yang tidak terpuji. Li'annahu waqtal ghadab qad yaqulu kalaman sayyi'an. Terkadang orang itu ketika marah, dia berkata bisa mengeluarkan perkataan-perkataan yang buruk. Melaknat orang, mencela orang, menjelek-jelekan orang. Sekarang kan banyak orang yang dia itu sudah belajar, yang sudah ngaji. Masya Allah lembut, ana antum, ya kan? Ana antum afwan akhi. Ketika marah, itu lupa semua kajian dia. Balik ke gue lu lagi, semua binatang keluar lagi, nah, semua perkataan-perkataan buruk keluar lagi semuanya. Keluar lagi semuanya. Seakan-akan dia kayak orang awam aja, kayak orang nggak pernah ngaji sama sekali. Nah, ini harus jadi introspeksi buat kita semua. Hendaknya orang itu, apa yang dia pelajari bisa dia amalkan. Seperti kita sebutkan sebelumnya, mengetahui sebuah sifat beda dengan mengamalkan sifat tersebut. Mengetahui keutamaan menahan amarah beda dengan mengamalkan, yaitu dia itu menahan amarah saat lagi emosi. Itu kan namanya mengamalkan. Keutamaan menahan emosi, menahan amarah itu diketahui oleh semua orang. Tetapi nggak semua orang bisa mengamalkannya. Maka dari itu ini nasihat buat kita semua, khususnya lagi buat orang-orang yang sudah ngaji. Maka dia harus lebih bisa menahan amarah dia. Jangan ngamuk-ngamuk, sabar. Dia sudah tahu petunjuk-petunjuk dari Allah Ta'ala berkaitan tentang masalah marah. Apa tips-tipsnya, apa yang harus dia lakukan. Maka dia praktekkan. Dia udah tahu keutamaannya, maka dia amalkan. Jangan cuma itu menjadi ilmu-ilmu yang tertulis di buku, nggak pernah dibaca, nggak pernah diamalkan. Tapi jadilah dia itu orang yang menulis ilmu dan juga mengamalkan ilmu. Kemudian Syekh juga menyebutkan, yang kedua, berkaitan tentang masalah jawarih, yaitu masalah perbuatan. Tips yang kedua, ketika orang sedang marah. Syekh menyebutkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW bersabda, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis. Kalau salah seorang dari kalian marah, dia itu sedang berdiri, maka hendaknya dia itu duduk. Fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji. Kalau dia duduk itu sudah hilang marahnya, sudah mereda marahnya, maka sudah duduk. Kalau belum, falyattaji. Kalau belum reda marahnya, maka hendaknya dia rebahan. Tujuannya untuk apa? Meredam rasa amarahnya. Saya sebutkan, fa'indama yakunul insan fi syiddati ghadabihi wa waqa'im faman aghdabahu amamahu qariban rubbama la yamlik nafsahu minal idrar bihi. Kalau orang itu lagi marah, lagi emosi, dia itu terkadang nggak bisa menahan melakukan sesuatu kepada orang yang di depannya. Terkadang tanpa sadar nonjok, mukul, nendang, yang di sekitarnya dibanting sama dia. Yang di meja dibanting, vasnya dilempar, segala macam. Makanya dia itu duduk supaya dia itu menahan dirinya. Selain dari perkataannya tadi dia itu diam, dia duduk supaya badannya nggak ngapa-ngapain. Fa'idza taba'ada anhu sakana ghadabuh. Kalau dia sudah jauh, rasa marahnya dia sudah tenang, ya sudah. Wa in ihtaja ila an yattaji' fa'al. Kalau ternyata dia itu masih marah, maka dia tiduran, rebahan. Untuk meredam marahnya. Fa'innahu aktsar sukunan wa ahda linafs. Karena namanya orang rebahan itu tiduran, dia itu lebih bisa membawa ketenangan buat orang. Kan kalau kita pulang ke rumah, kita capek kan, langsung rebahan kita kan. Apa tujuannya? Untuk menenangkan diri kita. Capek pulang ke rumah, taruh tas, langsung ke kasur, langsung tiduran kan.
enak bahan. Itu rasanya plong semuanya. Nah, itu di antara yang bisa kita lakukan ketika kita sedang emosi, sedang marah. Kemudian kata Syekh, wal hasil, hasilnya kata Syekh, annal ghadban halal ghadab la yanbaghi lahu an yatasarraf bima yumli alaihi ghadabuh. Kalau orang pemarah, dia itu lagi marah, dia itu nggak boleh melakukan hal-hal yang bisa menambah hebat kemarahan dia. La qaulan wala fi'lan, tidak perkataan, tidak juga perbuatan. Maka dia diam, dia duduk atau berbaring, hatta tantafi jamratul ghadab, sampai padam itu bara rasa amarah. Wa hadhihi haqiqatul quwwah an yamlik nafsahu inda ghadabih, kata Syekh. Nah, inilah yang dinamakan kekuatan yang sesungguhnya. Nah, seorang itu bisa menahan dirinya ketika dia itu sedang marah. Nah, ikhwas sekalian, rahimani rahimakumullah. Mungkin yang terakhir sebelum kita tutup kajian kita. Di sini Syekh menyebutkan beberapa bentuk ar-rifq, yaitu kelembutan. Jadi di antara tips yang Syekh berikan buat seorang yang emosian, suka ngamuk, pemarah, kata Syekh, hendaknya seorang itu menghiasi dirinya dengan sifat ar-rifq, yaitu sifat lembut. Kemudian Syekh di sini ngasih beberapa cerita-cerita dari sifat ar-rifq, yaitu sifat lembut. Di antaranya juga yang pernah kita ceritakan sebelumnya, ketika ada seorang Arab Badui yang dia itu kencing di masjid. Lalu beberapa orang sahabat mereka berdiri, mereka berkata, mah, gitu bahasa Indonesianya. Lalu Nabi mengatakan, la tuzrimuhu, da'uhu, jangan ganggu, biarin, kata Nabi. Sampai dia itu beres kencingnya. Lalu Nabi nasihati dia, inna hadhil masajid la tasluhu syai'in min hadzal baul. Masjid-masjid itu nggak pantas atau bukan tempatnya untuk kencing atau kotoran. Innama hiya lidzikrillah. Masjid itu tempat untuk berzikir kepada Allah, sholat, dan juga baca Al-Quran. Dan yang riwayat yang lain dijelaskan, orang Arab Badui ini ketika mendengar nasihat Nabi SAW ini, dia sampai mengatakan, ya Allah, dia berdoa, Allah maghfirli wali Muhammad, wala taghfirli ahadin ma'ana. Dia sampai bilang, saking lembutnya nasihat Nabi SAW tersebut, orang Arab Badui ini sampai bilang, ya Allah, ampunilah diriku dan juga Muhammad. Jangan kamu ampuni yang lain, kecuali kami aja yang diampuni. Saking dia itu emosi, nggak suka sama yang lain, karena kasar, dia suka sama Nabi Muhammad SAW. Waqal laqad ihtadharta wasi'an. Nabi SAW kemudian menjawab, kamu telah buat kecil sesuatu yang luas. Nah, telah buat sempit sesuatu yang luas. Itu maksudnya apa? Ampunannya Allah Ta'ala. Nah, di sini juga pelajaran buat kita, ya ikhwah. Untuk menasihati seseorang, kan marah itu kan ketika ada suatu kesalahan. Suatu yang nggak cocok sama kita. Untuk merubah hal tersebut, tidak harus dengan marah. Tapi bisa dengan sifat kelembutan. Dengan nasihat yang baik-baik. Bicara empat mata. Apa sih tujuannya kita marah? Tujuannya kita marah itu kan supaya orang itu nggak mengulangi lagi. Itu kan tujuannya. Nah, kalau ternyata untuk bikin dia berubah bisa dengan sesuatu yang lebih mudah, kenapa enggak? Kenapa harus marah-marah? Tapi kan disebutkan namanya orang yang marah itu uratnya sampai berapa atau berapa raut wajah yang sampai bergerak, jantungnya itu berdebar-debar, dia ngamuk, makanya sampai ada orang yang marah sampai keringetan, sampai teriak-teriak, itu kan capek tenaga semuanya kan. Kalau dia bisa lakukan hal yang mudah untuk merubah, menegur orang tersebut, kenapa enggak? Nabi di sini nggak ngomel-ngomel, karena Nabi tahu orang ini bisa dirubah dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut. Apalagi ketika mau menasihati orang yang juga pemarah, yang juga keras kepala. Api nggak bisa dipadamkan dengan api. Antum kalau ada orang yang keras kepala, maka nasihati dia dengan baik. Batu yang keras itu dilembutkan dengan air. Maka batu itu sedikit-sedikit akan berubah. Orang ada apinya, maka dipadamkan dengan air. Nabi SAW tahu, orang Arab Badui itu, mereka punya sifat pemarah. Mereka tuh keras orangnya.
Kalau dilawan dengan keras, itu nggak bakal bisa merubah dia. Jadi Nabi itu berpikiran ke depan. Bukan cuma mau menegur, tapi Nabi SAW mau orang ini supaya berubah. Maka bagaimana cara merubahnya? Yaitu dengan rifq, dengan kelembutan. Nabi nggak marah, tapi Nabi merubahnya dengan baik. Lihat hasilnya, Pak. Orang Arab Badu itu senang dinasihati oleh Nabi SAW. Dan dia berubah. Kemudian setelah itu antum melihat bagaimana sifat aslinya dia kan. Dia makanya berdoa kepada ya Allah jangan ampuni kecuali kami. Jadi jangan ampuni yang lain. Nah itu sifatnya dia memang. Ya Allah ampuni aku dan juga Muhammad, jangan ampuni yang lain. Nah ini sifat aslinya dia. Ini kan api namanya. Menunjukkan dia itu nggak bisa dilawan dengan api. Dan juga ada kisah yang lain juga. Aku yang sebutkan singkatnya di sini. Muawiyah bin al-Hakam, dia itu menceritakan dia pernah sholat di safnya para sahabat. Kemudian ada salah satu orang yang bersin. Ada yang bersin. Lalu aku, kata Muawiyah, aku berkata, yarhamukallah. Ini lagi sholat ini. Aku, kata Muawiyah, dia ketika dengar ada orang yang bersin lagi sholat, dia berkata, yarhamukallah. Faromanil qawm bi absarihim. Lalu orang-orang yang lagi sholat pada ngeliatin, ini Muawiyah bin Hakam semuanya. Kok ngomong? Gitu lagi sholat. Sampai Muawiyah ini bilang, waskul ummiyah masya'nukum. Kenapa kalian? Ke bahasa Indonesianya. Kenapa? Tanzuruna ilayya. Kalian ngelihat ke saya. Kenapa masalahnya? Gitu. Karena lagi sholat kan. Faja'alu yadribuna bi'aidim ala afkhadhim. Mereka langsung nepuk lutut mereka. Juga ini salah nih orang. Mereka nggak ada yang mau ngomong. Nah, dia ini diam. Sudah ngelihat ini kenapa mereka semua. Lalu Muawiyah mengatakan, fa bi abi huwa wa ummi. Ini ketika udah selesai sholat. Falamma sallallahu alaihi wasallam ketika udah selesai sholat, fa abi huwa wa ummi. Demi Allah, mungkin yang lebih enak sih dia. Demi bapak dan juga ibuku. Ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsan ta'liman minhu. Aku nggak pernah ngelihat seorang pengajar, pemberi nasihat yang dulu ataupun yang setelahnya yang lebih baik dalam menasihati, lebih baik daripada yang mengajarkan daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahi ma karahani wala darabani wala syatamani. Demi Allah, Nabi nggak ngomelin saya, nggak mukulin saya, nggak mencela-cela menghardik saya. Justru Nabi malah berkata, inna hadhis salah la yasluh fiha syai'un min kalamin nas. Ini lagi sholat, nggak boleh di situ dimasukin perkataan manusia. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Sholat itu cuma buat tasbih, subhanallah, takbir, Allahu Akbar, dan juga bacaan Al-Quran. Perhatikan bagaimana nasihat lembut yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Penuh wibawa, dengan sangat bijaksana, dan bisa diterima oleh orang tersebut. Nah, wallahu ta'ala, semoga semua ini bisa bermanfaat buat kita semua ya, ikhwah. Bisa membuat kita menjadi orang yang lebih baik, bisa menahan emosi kita, dan tips-tips ini Ana minta buat diri Ana dan buat antum semua untuk dipraktekkan, untuk dilakukan. Bohong kalau seorang itu nggak pernah merasa marah, nggak pernah merasa emosi. Itu suatu hal yang bohong, dusta. Seorang pasti dia itu pernah punya rasa marah, punya rasa emosi. Itu fitrah manusia, itu sifat manusia. Nah, tapi ketika kita lagi punya sifat itu, lagi merasakan marah, emosi, maka ingat sabda Nabi SAW, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Hasilnya bisa fatal. Wallahu ta'ala alam. Anda kembalikan ke host. Tafadhal. Ya, Allah ibarik Ustaz, jazakumullah khairan atas penjelasan yang telah Antum sampaikan terkait dengan jangan marah. Ini pembahasan yang luar biasa yang semoga Allah memberikan kita taufik untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapat pada malam hari ini. Dan teman-teman sekalian, insya Allah kita kajian sampai dengan pukul 21.20 dan kita masih punya sedikit waktu untuk bersoal jawab dengan guru kita. Ana coba untuk atur ya. Dan insya Allah kita juga akan ada kuis. Ya, silakan kepada Pak Saleh untuk langsung bertanya. Satu pertanyaan singkat dan padat. Ya, alhamdulillah, syukran Bang Zul.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Semoga Ustadz, pengarang kitab, kita semua dan kaum muslimin diberikan Allah Subhanahu wa taala kebaikan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin. Ustadz, kalau larangan untuk berbohong itu tidak mutlak. Jadi ada beberapa yang diperbolehkan berbohong seperti mendamaikan kedua pihak, menyenangkan istri dan lain-lainnya begitu. Nah, dengan berpikir yang sama, apakah larangan marah ini juga ada keadaan khusus yang diperbolehkan begitu, Ustaz? Syukron, jazakumullah barakallahu fikum. Nah, barakallahu fik. Baik, sahih. Sebagaimana bohong, terkadang ada pengecualian. Ada pengecualian bolehnya berbohong pada kondisi-kondisi tertentu. Contohnya tadi seperti disebutkan, yaitu untuk mendamaikan mendamaikan saudara kita yang bertikai, atau untuk supaya menyenangkan hati istri, dan juga untuk menipu ketika dalam peperangan. Adapun berkaitan tentang marah, apa marah yang diperbolehkan? Marah yang diperbolehkan adalah marah karena Allah. Marah ketika membela agama Allah Ta'ala. Itu marah yang diperbolehkan. Di antaranya, ketika berperang. Antum berperang itu memiliki sifat marah. Antum nggak bisa namanya lembut ketika berperang, antum kalah perang. Namanya perang itu antum harus marah. Karena mereka itu adalah orang-orang yang berbuat zalim. Mereka zalim kepada Allah Ta'ala. Rabb yang menciptakan mereka, Rabb yang memberikan mereka rizki. Dan ini juga Anda sudah pernah sebutkan sebelumnya, bagaimana Nabi SAW itu tidak pernah marah, kecuali ketika syariat-syariat Allah itu diterobos. Anda berikan contoh waktu itu, ketika Nabi SAW menasehati Abu Waqid Al-Laythi dan juga para sahabatnya, radhiyallahu ta'ala anhum. Ketika mereka minta kepada Nabi SAW untuk dibikinkan Zatu Anwat, pohon tempat menggantungkan senjata-senjata sebelum berperang. Persis seperti perbuatannya orang-orang musyrik. Maka Nabi SAW marah saat itu. Nabi SAW marah, Nabi berkata, Allahu Akbar, inna sunan. Allahu Akbar, kata Nabi, itu adalah ajaran yang demi Allah itu seperti perkataan Bani Israel kepada Musa dulu. Seperti perkataan Bani Israel kepada Musa, aja'alal aliha ilahat, yang penting ayat Al-Quran bagaimana Bani Israel itu minta kepada Musa untuk diciptakan Tuhan, seperti Tuhan-Tuhannya orang-orang musyrik. Nah, Nabi SAW saat itu marah kepada Abu Waqid beserta teman-temannya, karena melakukan permintaan seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Mekah saat itu, menggantungkan senjata kepada pohon untuk bertabaruk. Jadi ini adalah kebohongan yang diperbolehkan. Kemarahan yang diperbolehkan. Itu kemarahan yang didasari karena Allah Ta'ala. Kita manusia, kita cinta karena Allah, kita benci karena Allah. Kita senang karena Allah, kita pun marah karena Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Syukron, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Ya, Fik, barakallah. Terima kasih Pak Saleh atas pertanyaannya. Selanjutnya izin membacakan pertanyaan tertulis dari seorang ummahat. Bismillah, Assalamualaikum. Izin bertanya Ustadz, ada beberapa hal yang terjadi pada Ana dan teman Ana. Ana pernah membantu dia untuk menyelesaikan urusannya. Qadarullah, mungkin Ana yang kurang bersabar menghadapi permintaan yang terus-menerus datang dari dia. Akhirnya Ana sampaikan, Ana keberatan untuk melanjutkan, untuk menolongnya karena kesibukan Ana dan juga ketidakcocokan dalam berkomunikasi dengan dia. Lalu ketika saya sampaikan, ia kecewa dan mengembalikan semua barang permintaan Ana kepadanya. Barang pemberian Ana kepadanya. Lalu Ana ajak kembali untuk bertemu. Hanya qadarullah baru dirit saja. Apakah nasihat yang tepat untuk kasus Ana Ustadz?
ketika Ana ingin menolong, niatnya ingin dapat pahala kebaikan, tapi ternyata Masya Allah banyak hal yang harus Ana tolong sampai Ana tidak menyanggupinya. Jazakallah khairan, barakallahu fiik. Nah, barakallahu fiik. Usaha ukhti untuk selalu menolong saudaranya itu merupakan usaha yang bagus. Itu merupakan usaha yang bagus membantu orang lain. Ketika menyambung tali silaturahmi, seorang berusaha menyambung hubungan antara saudara dengan saudara yang lain, itu suatu perbuatan yang dipuji oleh Allah Ta'ala dan juga oleh Rasulnya, sebagaimana hadis-hadis dan juga ayat Al-Quran yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Dan tentunya ikhwah, ketika kita mau mengerjakan suatu hal-hal yang sunnah, kita harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan. Di antara pertimbangannya adalah jangan sampai perbuatan yang sunnah tersebut melalaikan hal-hal yang wajib. Kemudian perhatikan ketika kita mau bersedekah kepada orang, sedekahlah kepada orang-orang yang paling dekat dengan kita dan juga yang paling membutuhkan. Kita harus pertimbangkan semuanya itu. Cari mana orang yang paling dekat, cari orang yang paling membutuhkan. Berikan kepada dia. Dan kita ini dituntut, atau kita ini nggak diminta untuk menolong semua orang. Kita ini diminta untuk menolong saudara kita yang kita mampu untuk menolong dia. Kita nggak diminta untuk menolong semua orang. Ada beberapa kelompok, ada sebuah kelompok di antara kelompok sempalan dalam Islam. Ana pernah ketemu dengan salah satu jamaahnya. Dia sedang malam-malam lagi nangis. Jadi sebelum tidur, dia itu selalu nangis. Sebelum tidur dia itu selalu nangis. Ana pernah satu asrama sama dia saat itu. Ana baru kenal sama dia, dan Ana baru tahu dia itu termasuk jamaah tersebut. Setiap malam sebelum tidur, dia duduk, dia nangis. Setiap malam. Ana juga nggak tahu kenapa. Dan nangisnya selalu tiba-tiba. Itu dia habis bercanda, habis ngobrol, habis itu dia diam. Kita mau tidur, kita udah masuk selimut, dia duduk. Habis itu dia nangis. Setiap malam seperti itu. Jadi emosi bisa total berubah. Sampai akhirnya di suatu kesempatan Ana tanya, kenapa nangis? Ana bilang, kok antum tiap malam nangis? Apa ditangisi? Dia bilang, Ana menangisi umat. Ana mikirin umat ini. Bagaimana mereka itu butuh yang namanya dakwah, kata dia. Butuh untuk nasihati. Kayak Ana nangis, Ana sedih dengan kondisi mereka. Nah, kita untuk mempunyai sifat rahmah, peduli kepada kaum muslimin itu suatu hal yang terpuji. Tapi untuk berlebihan seperti ini, Ana rasa ini juga suatu hal yang salah. Nah, ini diantara contohnya. Kita nggak dituntut untuk menolong semua orang, kita nggak bisa. Tapi tolong orang-orang yang kita mampu dan paling membutuhkan. Tetap usaha untuk berbuat baik kepadanya, berlakulah seperti perlakuan Abu Bakar kepada Mistah bin Utsatsath. Walaupun Mistah ini menyakiti Abu Bakar memaafkan dia dan tetap menyambung infaknya kepada Mistah bin Utsatsath radhiyallahu taala anhuma. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, Allah ibarik fiik, jazakumullah khairan atas jawabannya. Dan satu pertanyaan terakhir dari Akh Thohir, tafadhol untuk menghidupkan mic-nya. Satu pertanyaan singkat dan Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz dan admin. Ustadz, ada nggak contoh dari Nabi doa yang dianjurkan ketika untuk kita itu jadi orang yang sabar selain kita ta'awuz waktu marah? Itu aja Ustadz. Jazakallah khairan. Nah, di antara doa supaya kita itu memiliki akhlak yang baik. Doa ini pernah disebutkan sebelumnya. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdiha illa ant. Ya Allah, tunjukilah kepadaku kepada akhlak yang baik. Tidak ada yang bisa menunjukkan aku kepada akhlak yang baik kecuali Engkau. Nah, ini kan juga termasuk akhlak yang baik, kesabaran, sifat al-hilm, sifat ar-rifq, yaitu lembut, itu semua termasuk sifat yang baik. Kemudian juga di antara doa yang lain mungkin yaitu doa Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperbagus rupaku, maka perbagus juga akhlakku. Nah, ini juga di antara doa yang dianjurkan untuk selalu dibaca supaya kita memiliki akhlak yang baik. Wallahu taala. Hai sekalian, bab yang kita pelajari hari ini suatu bab yang penting
untuk seorang memiliki akhlak yang baik. Jadi sebenarnya tadi ada pembahasan apa inti-inti dari akhlak yang baik, apa inti-inti dari akhlak yang buruk. Di antara akhlak-akhlak yang buruk, itu pembesar-pembesarnya akhlak yang buruk adalah al-ghadab, yaitu sikap amarah atau marah. Karena di bawahnya itu turunannya itu banyak sekali. Dari kemarahan itu bisa timbul kezoliman, celaan, kemudian cacian, dan lain-lain hasilnya. Makanya ini adalah nasihat secara umum buat kita semua, secara khusus bagi para pemarah. Orang yang temperamen, suka ngamuk-ngamuk, suka marah-marah. Nah, ini nasihat buat mereka secara khusus. Ingat selalu sabda Nabi SAW, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Dengan Anda menahan rasa amarah Anda, maka Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran kepada Anda. Akan memberikan pahala kepada Anda karena Anda mau menahan rasa amarah tersebut. Kemudian, dengan Anda menahan rasa amarah, itu pun bagus buat kehidupan Anda. Membuat kehidupan Anda lebih tenang, lebih damai, nggak ribut sama orang, dan juga lebih baik untuk kesehatan. Nah, orang yang marah, apa hasilnya diantaranya? Terkadang kena serangan jantung. Lagi ngamuk-ngamuk serangan jantung. Diantaranya. Nah, tentu membawa keburukan bagi kesehatan seseorang. Maka ini adalah nasihat buat kita semua. Ketika kita sedang marah, maka lakukan tips-tips yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ini semua bermanfaat buat kita, menjadi penambah timbangan amal baik kita di akhirat kelak. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.